Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat kemurahan dan karunia darinya, kembali kita dapat bersua di program acara ini. Semoga program acara ini menambahkan hazanah keilmuan kita, mengobarkan semangat dalam diri kita untuk terus beramal. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan dalam berjuang dan mendakwahkan syiar Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada sesi sebelumnya kita telah berbincang-bincang tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan persusuan. Dan telah disampaikan sebelumnya bahwa semua wanita yang yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan nasab, haram pula untuk dinikahi bila antara kita dengan mereka terjalin hubungan persusuan. Sehingga ada 7 kelompok wanita yang haram dinikahi, bukan karena apa, tapi karena adanya hubungan persusuan. Dan perlu saya tambahkan pada kesempatan ini bahwa para ulama telah menjelaskan hubungan persusuan itu akan menjadikan Anda mahram bagi dia. Ibu susu itu akan menjadi mahram bagi Anda, demikian pula anak keturunannya menjadi mahram bila memenuhi 2 kriteria. Kriteria pertama, Anda telah menyusu kepadanya sebanyak 5 kali susuan. Sebanyak 5 kali susuan. Dan masing-masing atau setiap kali menyusu, Anda betul-betul telah merasa puas, alias Anda melepaskan puting dari mulut Anda secara sukarela, bukan karena dipaksa untuk dilepaskan. Sehingga bila Anda baru menyusu kurang dari 5 kali susuan, maka belum terjalin hubungan persusuan. Karena dalam hadis Aisyah dan yang lainnya telah ditegaskan bahwa kana mimma unzila minal Qur'an, dahulu di antara ayat yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah asyru radha'atin ma'lumat, bahwa persusuan yang menyebabkan terjalinnya hubungan sepersusuan itu bila seseorang telah menyusu sebanyak 10 kali. Tetapi kemudian summa nusikhna bi khamsin ma'lumat, kemudian dianulir bahwa yang haram itu adalah bila persusuan itu sebanyak 5 kali. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ketika Anda menyusui, Anda masih berumur masa-masa menyusu, yaitu kurang dari 2 tahun. 2 tahun atau kurang. Adapun bila Anda telah menyusui setelah dewasa, setelah gede, setelah berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sehingga tidak lagi kenyang hanya gara-gara susu, tidak lagi kelaparan hanya gara-gara tidak minum susu, tetapi kenyang dan laparnya sudah karena makanan. Maka bila persusuan itu terjadi setelah berumur 2 tahun, maka tidak ada pengaruhnya. Tetapi ketika Anda menyusu lebih dari 5 kali atau lebih, dan
persusuan itu terjadi semasa Anda masih berumur 2 tahun atau kurang, maka adanya persusuan ini menyebabkan Anda sebagai mahram dan wanita yang menyusui Anda sebagai ibu susu Anda. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Innamar radha'atu minal maja'ah." Sejatinya yang dinamakan persusuan itu adalah persusuan yang dilakukan dalam rangka mengobati rasa lapar. Dan itu biasanya terjadi ketika Anda masih umur di bawah 2 tahun. Karena kalau sudah 2 tahun, biasanya rasa lapar itu bukan karena susunya, tapi karena tidak diberi makan atau belum diberi makan. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menyatakan bahwa inna maradha'atu minal maja'ati wa kana qablal haulain. Yang dinamakan persusuan itu adalah persusuan yang dilakukan karena si anak masih merasa lapar bila belum disusui. Dan itu dilakukan semasa anak belum berumur 2 tahun. Ya, ini 2 kriteria persusuan yang menyebabkan adanya hubungan persusuan atau hubungan mahram melalui jalur persusuan. Dan pada sesi sebelumnya kita juga telah mulai memasuki pembahasan tentang wanita yang haram dinikahi dikarenakan adanya hubungan peripaian. Ada 4 wanita yang haram untuk Anda nikahi karena antara Anda dengan dia terjalin hubungan peripaian, yaitu Anda menikahi salah satu dari anggota keluarga mereka. Keempat wanita tersebut, yang pertama adalah Ummuz Zaujah, ibu kandung dari siapa? Dari istri Anda. Ibu dari istri Anda, baik itu ibu langsung yang melahirkan istri Anda, ataupun ibunya ibu istri Anda, atau ibunya ayah istri Anda, dan seterusnya. Ya, bisa jadi 2 level ke atas, 3 level ke atas, seterusnya. Maka mereka secara mutlak, sejak Anda mengikrarkan akad nikah dengan istri Anda, maka ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat kelak, orang tua istri Anda atau nenek istri Anda adalah mahram bagi Anda. Walaupun ditakdirkan suatu saat istri Anda mungkin telah meninggal dunia, ataupun istri Anda mungkin telah Anda ceraikan dan Anda telah menikah dengan wanita lain, dan dia juga telah menikah dengan lelaki lain. Ya, maka status sebagai mertua, sebagai ibu istri Anda tidak lepas, tidak menjadi gugur. Ya, mungkin istri Anda telah menjadi mantan karena dia telah Anda ceraikan, tetapi mertua tidak pernah menjadi mantan. Dia tetap statusnya pernah menjadi mertua Anda, sampai kapanpun dia tetap sebagai mertua Anda. Baik Anda telah menggauli istri Anda, ataupun belum sempat menggauli istri Anda, kemudian dia meninggal dunia, atau mungkin Anda ceraikan, status mahram ini telah melekat. Karena Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibu mertua memberikan penjelasan yang bersifat mutlak. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Ayatnya hanya sebatas itu, tidak ada perincian lebih lanjut. Karena itu para ulama mengatakan, selama telah terjalin akad nikah antara Anda dengan istri Anda, maka mertua wanita Anda, mertua istri Anda, atau mertua Anda, itu orang tua dari istri Anda, berstatus sebagai mahram Anda, walaupun Anda belum sempat menggauli istri Anda. Dan walaupun kemudian hubungan pernikahan antara Anda dengan wanita tersebut atau istri Anda telah berakhir karena kematian ataupun karena perceraian. Ya. Wanita yang kedua yang haram untuk Anda nikahi karena ada hubungan peripaian atau hubungan musaharah, hubungan atau ikatan pernikahan, adalah ar-rabibah idza dakhala bil anak istri Anda, dengan catatan bila Anda telah menggauli istri Anda.
Ya, bisa jadi Anda menikahi seorang wanita janda yang telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Bisa jadi istri Anda telah terlebih dahulu memiliki anak dari hubungan pernikahan sebelumnya, dan anak tersebut ternyata gadis, perempuan. Maka haram bagi Anda untuk menikahi anak istri Anda tersebut dengan catatan bila Anda atau sejak Anda telah menggauli istri Anda. Ya. Akan tapi bila Anda telah menjalin hubungan nikah, qabiltu nikaha, Anda telah menyatakan ijab dan qabul. Ya, sehingga sah Anda menikahi wanita tersebut. Namun ternyata Anda belum sempat menggauli wanita tersebut. Belum sempat menggauli istri Anda. Keburu dia meninggal dunia atau keburu Anda ceraikan. Maka Anda boleh menikahi anak gadis dari mantan istri Anda tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan haramnya menikahi anak istri, Allah memberikan catatan, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Dan haram pula atas kalian menikahi robibah. Robibah itu sebutan bagi anak istri, ya, anak istri dari suami yang lain, yang mereka itu hidup bersamamu dan mereka itu adalah anak dari wanita-wanita, dari istri-istri yang telah kalian gauli. Ya, ada 2 poin di sini yang Allah sebutkan. Yang pertama, anak istri tersebut hidup bersama kalian. Menurut mayoritas ulama, keberadaan anak tiri atau anak istri hidup bersama Anda itu bukan syarat bagi haramnya menikahi anak tiri, yaitu anak istri Anda. Kenapa? Karena adanya kriteria hidup bersamamu itu dalam definisi atau dalam literasi ilmu usul fikih dinyatakan jarian alal ghalib, itu hanya faktor mayoritas saja, biasanya. Tetapi sebetulnya itu bukan satu kriteria yang baku. Karena penyebutan kriteria ini hanya berdasarkan tradisi. Kenapa demikian? Karena ada dalil-dalil lain yang bersifat umum, yang mengharamkan anak tiri untuk dinikahi walaupun dia tidak hidup bersama ayah tirinya. Walaupun tidak hidup bersama ayah tirinya. Rasulullah SAW suatu hari diisukan akan menikahi putri dari Abu Salamah atau putri dari Ummu Salamah. Ya, berkembang isu di masyarakat, di kalangan para sahabat waktu itu, apalagi di kalangan istri-istri Nabi. Ada isu bahwa Nabi SAW hendak menikahi putrinya Ummu Salamah. Sehingga Hafsah mulai timbul rasa cemburu. Dia datang menemui Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau engkau ingin menikah, nikahi saja saudariku. Karena saya mendengar isu bahwa engkau hendak menikahi putrinya Ummu Salamah. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan bahwa innaha la tahillu li. Anaknya Ummu Salamah itu tidak halal untuk saya nikahi. Kenapa demikian? Nabi memberikan alasan. Inna law lam takun fi hijri. Andai putrinya Ummu Salamah itu tidak hidup bersamaku, maka dia juga tidak halal untuk aku nikahi. Kenapa?
Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, karena dia juga putri dari saudara sesusuanku, yaitu ardha'atni wa Abu Salamah Thuwaibah. Aku dulu pernah menyusu bersama Abu Salamah, menyusu kepada Thuwaibah, ya, sehingga kami ini statusnya adalah saudara sepersusuan. Kemudian Nabi SAW menyatakan satu pernyataan yang bersifat global. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikun. Wahai istri-istriku, jangan sekali-kali lagi kalian menawarkan kepadaku untuk menikahi saudari-saudari kalian ataupun putri-putri kalian. Nah, redaksi hadis ini bersifat umum. Fala ta'ridna alayya banatikunna akhawatikunna wala banatikun. Janganlah kalian tawarkan kepadaku saudari-saudari kalian ataupun putri-putri kalian. Nah, dalam hadis ini Nabi menyatakan putri-putri kalian, tanpa ada penjelasan bahwa putri tersebut selama aku telah menggauli kalian, tidak ada. Bersifat umum. Jangan kalian tawarkan kepada aku saudari kalian ataupun putri kalian. Hadis ini bersifat mutlak. Karena inilah kemudian mayoritas ulama mengatakan anak istri tidak halal, ya, dengan catatan selama anak tersebut atau selama Anda telah menggauli ibunya. Ya, adapun masalah keberadaan anak tersebut, apakah hidup bersama ayah tirinya ataupun hidup bersama ayah kandungnya, yang lebih rajih adalah sama-sama haram. Karena hadis ini bersifat umum. Fala ta'ridna alayya banatikunna wal akhwatikun. Jangan kalian tawarkan kepada aku putri-putri kalian ataupun saudari-saudari kalian. Ya, ini bersifat umum sehingga mencakup anak tiri yang hidup bersama ayah tirinya atau hidup bersama ayah kandungnya. Sehingga keberadaan anak tiri hidup bersama Anda ataupun bersama ayah kandungnya tidak masalah atau bukan menjadi syarat untuk terciptanya atau terwujudnya status mahram. Alias Anda akan menjadi mahram bagi anak tiri Anda dengan catatan bila Anda telah menggauli ibunya. Ya. Kemudian yang kedua, poin kedua yang perlu digarisbawahi di sini, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyatakan min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ya. Anak-anak tiri dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli. Nah, ini telah disepakati di kalangan para ulama bahwa syarat untuk menjadi mahram bagi anak tiri adalah bila Anda telah menggauli ibunya. Telah menggauli ibunya. Ini sepakat. Dengan demikian, bila Anda belum sempat menggauli ibunya karena ibunya keburu meninggal sebelum sempat Anda gauli, atau Anda menceraikan ibunya sebelum digauli, maka boleh bagi Anda untuk kemudian menikahi putri tiri Anda. Nah, itu anak istri Anda yang belum sempat Anda gauli. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kriteria menggauli istri. Kapan seorang istri itu dikatakan telah digauli? Apa batasannya Anda dikatakan telah menggauli istri? Apakah hanya sebatas berhubungan badan saja, yaitu jima, atau bahkan muqaddimah, semua tindakan yang Anda lakukan untuk terjadinya proses hubungan badan tersebut, itu misalnya bercumbu rayu, Anda membuka bajunya, Anda menciumnya, atau tindakan-tindakan lain yang tidak halal untuk dilakukan kecuali setelah adanya hubungan
nikah, misalnya berduaan di dalam ruangan, atau yang diistilahkan oleh para ulama fikih dengan irkha'us sutur, itu ketika Anda telah menutup pintu kamar sehingga Anda berada di satu ruangan berduaan saja dengan dia. Ya. Jumhur ulama menyatakan bahwa yang dimaksud menggauli istri itu bukan sekedar hubungan badan saja, tetapi mencakup semua muqaddimah, semua tindakan yang biasanya dilakukan sebelum adanya hubungan badan, sehingga mencakup memeluknya dengan nafsu, menciumnya, merabanya, termasuk menutup pintu untuk bisa berada di satu ruangan berdua saja dengan dia. Kenapa demikian? Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih yang melatar belakangi para ulama mengatakan bahwa batasan seseorang dikatakan telah menggauli istri itu ternyata bukan sekedar hubungan seks, hubungan badan saja, tetapi mencakup semua tindakan yang dilakukan atau biasanya menjadi muqaddimah, menjadi amalan yang menjadi yang biasa dilakukan sebelum suami istri itu berhubungan badan. Kenapa demikian? Karena hubungan badan, jima itu sesuatu yang khafi, sesuatu yang tidak bisa dilihat atau tidak boleh dilihat oleh orang, sehingga itu sulit untuk bisa dipastikan. Dan suami atau seorang muslim haram hukumnya untuk menceritakan hubungan badan tersebut secara vulgar. Sedangkan hukum dalam Islam itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang kasat mata, bisa dibuktikan, bisa diidentifikasi dengan mudah. Karena itulah para ulama kemudian mengaitkan hubungan mahram dengan sesuatu yang kasat mata, mudah diidentifikasi, yaitu apa? Irkha'us sutur. Yaitu selama Anda telah menutup pintu, masuk dalam satu ruangan berduaan saja, maka itu sudah dianggap menggauli, walaupun secara de facto bisa jadi Anda belum sempat berjima dengannya, berhubungan badan dengannya. Tapi sekedar Anda telah menutup pintu, berada dalam satu ruangan, itu sudah dianggap sebagai dukhul. Kenapa? Sebagai hubungan diperlakukan bagikan hubungan badan, karena itulah tindakan yang bisa diidentifikasi kemudian dijadikan sebagai batas untuk kemudian kita menyatakan telah terjalin hubungan mahram. Kenapa? Itu madhinnah. Ketika Anda sudah sebagai laki-laki normal, istri Anda sebagai wanita yang normal, biasanya kalau sudah berada dalam suatu ruangan, apalagi sebagai pengantin baru, biasanya ya akan terjadi hubungan badan tersebut. Ya, karena itu maksud dari ayat minan nisa'i allati dakhaltum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin, anak tiri dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli, itu bukan sekedar wanita yang sudah dilakukan hubungan badan dengannya, tidak, tapi mencakup semua tindakan yang hanya halal untuk dilakukan oleh suami dan istri, seperti tadi berjumpa rayu, meraba-rabanya, ataupun menutup pintu berada dalam satu ruangan dengannya. Ya, ini wanita kedua yang haram untuk Anda nikahi karena ada hubungan pernikahan, ya. Kemudian yang ketiga, wa zaujatul ab, istri ayah Anda. Istri ayah Anda bisa jadi dia adalah ibu tiri Anda. Ayah Anda pernah menikahi wanita tersebut, kemudian diceraikan, atau mungkin ayah Anda telah meninggal dunia, maka haram atas Anda secara mutlak semua wanita yang sudah menjalin ikatan pernikahan dengan ayah Anda, baik ayah kandung ataupun kakek Anda, maka dia statusnya adalah mahram bagi Anda. Statusnya adalah apa? Mahram bagi Anda. Baik ayah Anda sempat menggaulinya atau tidak sempat menggaulinya. Karena walaupun belum sempat digauli, tapi setelah adanya ikatan pernikahan, wanita itu secara sah dalam tinjauan syariat telah berstatus sebagai istri ayah Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala
ketika menjelaskan masalah ini menyatakan dengan satu pernyataan yang bersifat mutlak. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh orang tua kalian, ayah-ayah kalian. Nah, kata-kata nikah itu mencakup nikah yang artinya adalah akad atau nikah yang berarti adalah hubungan badan. Ya, sehingga semua wanita yang pernah dinikahi walaupun belum sempat dikauli oleh orang tua Anda atau kakek Anda, itu adalah mahram bagi Anda dan haram hukumnya untuk Anda nikahi. Ya. Kemudian yang wanita keempat adalah wazaujatul ibni, istri dari anak Anda, anak kandung Anda. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan wanita-wanita yang telah dinikahi oleh anak-anak kalian juga haram untuk Anda nikahi. Ayatnya juga bersifat mutlak, tanpa peduli apakah anak Anda telah menggauli wanita tersebut atau belum, selama wanita itu telah sah berstatus sebagai istri anak kandung Anda, maka wanita itu tidak halal untuk Anda nikahi, baik itu istri dari anak kandung Anda sendiri ataupun cucu Anda. Ya, ketika anak Anda punya anak dan kemudian cucu Anda ini menikahi wanita, maka wanita tersebut sejak anak Anda mengatakan qabiltu nikahaha, saya terima pernikahannya dia, maka sejak itu pula dia mahram bagi Anda, haram hukumnya untuk Anda nikahi. Walaupun anak Anda belum sempat menggauli dia karena mungkin keburu meninggal atau mungkin keburu diceraikan. Namun status sebagai istri anak atau menantu itu telah melekat dengannya. Ya, telah melekat dengannya sehingga haram untuk Anda nikahi selama-lamanya. Ini 4 golongan wanita yang haram Anda nikahi karena adanya hubungan musaharah atau peripaian. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.